Nama saya Nining Fauzia. Saya dari kelas A2 Farmasi dengan NIM F2020011100. Oke, saya di sini untuk mempresentasikan atau memaparkan materi tentang anatomi fisiologi manusia atau ANFISMAN. Di sini saya mengambil 3 judul, yaitu tentang lidah, hidung, dan kulit. Kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang lidah. Sebagai kita ketahui bahwa lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Dan selain itu, berfungsi juga sebagai pengecap. Lidah juga memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu kita untuk berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Dan kita lanjut kepada bagian-bagian lidah. Ada ujung dan tepi lidah, ada punggung lidah, dan ada pangkal lidah. Yang dimaksud dengan ujung dan tepi lidah yaitu sesuai dengan namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung, serta kanan dan kiri atau tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, ke belakang, ke kanan, maupun ke kiri. Dan yang kedua itu punggung lidah. Punggung lidah, permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papile, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Yang ketiga yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Adapun macam-macam fungsi lidah, antara lain yaitu sebagai alat pengecap, membantu berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, membantu menelan, membantu mengisap, membantu menyentuh, melindungi mulut dari kuman. Dan yang pertama itu sebagai alat pengecap. Semua papile pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan dan minuman atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Yang kedua itu membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Dan yang ketiga yaitu membantu mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi sebagai membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek. Yang keempat yaitu membantu menelan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahlah yang akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ-organ pencernaan. Yang kelima yaitu membantu mengisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu mengisap cairan paling jelas terlihat pada bayi. Bayi itu saat ia menyusui itu menggunakan lidahnya sebagai alat mengisap untuk air susu ibu. Dan keenam itu membantu menyentuh. Membantu menyentuh yaitu ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif, sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya yang bisa masuk ke dalam mulut kita, misalnya duri ikan atau benda asing kecil yang tidak sengaja masuk melalui makanan. Selain itu, fungsi lidah juga bisa membantu mencari sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Oke, yang ketujuh itu melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual.
Sel-sel ini berada di belakang amandel. Tonsil yang bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Lidah memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita. Tanpa lidah sehat, aktivitas sehari-hari kita pun bisa terganggu. Macam-macam gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada lidah diantaranya yaitu sariawan, herpes stomatitis, hingga kanker lidah. Kita lanjut tentang hidung ya. Yang dimaksud dengan hidung, tentu kita sudah ketahui bahwa hidung adalah salah satu organ yang terpenting untuk manusia. Kenapa? Ya karena organ inilah yang membantu kita atau memungkinkan kita untuk bernafas. Selain itu, tanpa hidung kita tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan dan jadi mudah terserang penyakit. Sebab anatomi hidung cukup kompleks dan berkaitan dengan orang di sekitarnya, termasuk mulut. Hidung juga adalah pintu masuk udara. Dengan di sana ada berbagai proses yang berjalan. Kita lanjut kepada terdapat susunan anatomi hidung dan perannya. Yang pertama yaitu hidung bagian luar, rongga hidung, membran mukosa, dan lubang sinus. Kita masuk kepada hidung bagian luar. Hidung bagian luar ini bisa kita lihat bahwa hidung memiliki dua lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai spetum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan dengan meatus eksternal. Bisa kita lihat dari gambar ya. Oke, kita lanjut kepada rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan dengan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama dengan epitelium. Lanjut kepada membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi sebagai untuk menyaring udara. Contohnya kita bernafas di tempat yang banyak polusi itu seperti polusi debu, asap. Hidung itu bagian ini bisa membantu menyaring agar bisa masuk ke paru-paru dengan bersih. Oke, kita lanjut kepada lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung. Terdiri dari 4 jenis lubang. Lubang ini berfungsi juga untuk meringankan beban di tengkorak kepala sehingga kepala kita terasa terlalu berat. Agar tidak terasa terlalu berat, dari 4-nya ini bagian lubang ini yang keempat yaitu ada sinus ethmoidal, sinus maxilla, sinus frontalis, sinus sphenoidal. Dan yang pertama itu sinus ethmoidal. Sinus ini terletak di area dekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir dan akan terus berkembang. Dan kedua, sinus maxilla. Sinus ini terletak di area dekat pipi. Dan sinus frontalis ini terletak di area dahi. Sinus sphenoidal ini terletak paling dalam dibanding sinus-sinus lainnya. Kita lanjut kepada fungsi hidung dan cara kerjanya. Yang pertama, fungsi hidung dalam sistem pernafasan. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa hidung manusia berperan dalam pernafasan. Namun tahukah kita bahwa proses apa saja yang terjadi di organ ini sebelum udara masuk ke paru-paru? Ya, hidung merupakan pintu masuk udara yang utama. Udara yang masuk kemudian akan diolah di rongga hidung seperti dilembabkan dan dihangatkan agar lebih layak masuk ke paru-paru. Yang kedua, itu fungsi hidung dalam sistem pertahanan tubuh.
Di rongga hidung, udara juga melalui proses penyaringan. Proses ini dilakukan lendir lengket yang terdapat di membran mukosa. Lendir tersebut akan menangkap debu, bakteri maupun partikel-partikel penyebab penyakit. Selain lendir yang biasa disebut dengan ingus, kotoran juga disaring oleh rambut-rambut halus yang bernama silia. Oke, kita lanjut fungsi ketiga, yaitu fungsi hidung sebagai indera penciuman. Seperti kita ketahui bahwa hidung juga merupakan sebagai indera penciuman. Kemampuan ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara tubuh untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Hidung kita bisa mencium bau-bau tertentu karena di dalamnya terdapat reseptor yang sensitif terhadap partikel bau di udara. Reseptor ini berukuran sangat kecil tanpa jumlah sangat banyak, tapi jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan di dalam satu hidung terdapat sekitar 10 juta reseptor. Hal inilah memungkinkan otak kita mengenali sekitar 10.000 jenis bau yang berbeda. Tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana banyaknya 10.000. Jangankan 10.100 aja kita sudah tidak bisa bayangkan. Oke, kita lanjut kepada fungsi keempat, yaitu fungsi hidung dalam membantu pengecapan makanan. Banyak orang berpikir bahwa orang berkaitan dengan pengecapan makanan hanyalah lidah. Padahal tentu tidak, hidung juga ini memiliki peran yang sangat penting agar kita bisa merasakan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Seperti contohnya kalau kita sedang sakit flu, ya hidung tersumbat, kalau kita makan sesuatu itu kita tidak bisa merasakan atau tidak bisa mencium apa-apa dari makanan tersebut yang kita konsumsi tersebut. Oke, kita lanjut ke kulit. Seperti kita ketahui bahwa kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata. Kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit ini berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Oke, kita masuk pada bagian-bagian lapisan kulit. Yang pertama yaitu kulit ari atau epidermis, merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Yang kedua itu dermis, merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut hingga saluran limfe. Yang pertama yang dimaksud dengan kulit ari, kulit ari terdiri atas dua lapisan kulit ari atau epidermis, dan fungsinya ialah sebagai berikut. Lapisan yang pertama itu lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan tanduk ialah lapisan kulit ari yang pada luar dan merupakan lapisan mati sehingga mudah mengelupas, tidak memiliki inti dan mengandung zat keratin. Lapisan ini akan selalu baru jika mengelupas, tidak akan terasa sakit atau mengeluarkan darah karena tidak terdapat pembuluh darah dan saraf. Ciri-ciri lapisan tanduk ini luar dan tersusun dari sel-sel yang mati, mudah terkupas, tidak memiliki pembuluh dan darah dan saraf sehingga tidak terasa sakit dan tidak mengeluarkan darah bila ia terkelupas. Yang ketiga, lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi merupakan kulit ari yang berada di bawah lapisan kulit tanduk. Lapisan Malpighi tersusun atas sel-sel hidup yang selalu membantu diri. Terdapat pembuluh kapiler. Fungsi lapisan pembuluh kapiler ialah untuk penyampaian nutrisi. Sel-sel yang hidup mengandung
Melanin ialah pigmen yang mewarnai kulit dan melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan dari sinar matahari. Yang ciri-ciri lapisan malpigil ini tersusun atas sel-sel hidup. Terdapat ujung saraf, terdapat pigmen yang berguna dalam memberikan warna pada kulit, dan melindungi kulit oleh sinar matahari. Yang lapisan-lapisan pada telapak tangan dan kaki ialah sebagai berikut, seperti lapisan pertama, stratum corneum. Lapisan kulit yang paling luar stratum corneum, lapisan yang paling tebal di telapak kaki dan paling tipis pada dahi, pipi, dan pelupuk mata. Yang kedua itu stratum granulosum, lapisan yang mengandung 4 lapisan sel yang disatukan oleh desmondon. Sel-sel ini mengandung granula keratohyalin yang memiliki pengaruh dalam pembentukan keratin pada lapisan atas epidermis. Yang ketiga, stratum lucidum, lapisan yang mengandung 2 hingga 3 lapisan sel yang tidak mempunyai inti yang biasanya terdapat pada kulit tebal, yakni telapak tangan dan tumit kaki. Yang keempat itu stratum germinalis atau stratum germinalis. Lapisan sel ini yang mengandung 1 lapisan sel viral yang secara aktif yang membelah diri secara mitosis untuk menghasilkan sel-sel yang berpindah ke dalam lapisan permukaan kulit. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, bila ada kata-kata yang lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.